Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tantau di sini. Dan di video kali ini pastinya bakal melanjutkan rangkum film Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right part 34-nya di season 4 kali ini. Ataupun kita akan kembali melanjutkan perjalanan dari Chuyun, yaitu melanjutkan perang dengan sekte Laojin dan juga Shen Xiao. Oke, dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari bagian sebelumnya. Namun Senior Mo menegaskan pihak Chuyun tidak akan menyerah dan pasukan Chuyun bisa membalikkan keadaan ini. Hal itu pun ditertawakan oleh Ketua Gu dan juga lainnya. Ketua Yuan Li juga mengatakan para senior ini sangat bodoh dikarenakan patuh pada bocah polos seperti Chuyun. Hingga akhirnya Ketua Gu menyuruh seluruh pasukannya untuk menerobos perbatasan. Di saat itu terlihat juga Jingxuan dan Tianzhou nampaknya akan berlomba kembali untuk membantai para warga di perbatasan. Namun Jingxuan menyayangkan Chuyun tidak ada di sini dikarenakan ia ingin melihat reaksi Chuyun ketika melihat keluarga dan temannya dibantai di sini. Lalu Chuyun muncul di sana bersama Piton Besan dan ia pun menegaskan Jingxuan takutnya tidak akan melihat adegan seperti itu. Para senior pun lega, akhirnya Chuyun muncul juga. Saat itu Chuyun pun memuji para senior dan lainnya yang sudah bekerja keras. Terlihat ia juga kagum dikarenakan Kuan Yu sudah menyatu sepenuhnya dengan roh rubah ekor 9 yang memancarkan pesona dari Saulo Kyo. Kemudian Senior Mo pun melaporkan pada Chuyun bahwa pasukan dari pihak Chuyun hanya tersisa 50.000 orang saja. Sedangkan pasukan sekte Laojin dan Shen Xiao, walaupun pasukan mereka tumbang 600.000 orang karena gelombang binatang dan juga formasi pertahanan, akan tetapi pasukan musuh masih memiliki 3 juta pasukan elit. Mendengar hal itu Chuyun pun akan mengatasi sisanya. Sementara itu Ketua Gu dengan arogan mengatakan ia tidak menyangka Chuyun menunjukkan dirinya. Tapi hal itu bagus dikarenakan pihak mereka tidak perlu repot-repot memburu Chuyun. Ia pun menegaskan Chuyun harus bersiap untuk mati. Namun Chuyun membalikkan perkataan Ketua Gu bahwa merekalah yang harus bersiap untuk mati. Lantas Chuyun mengeluarkan pedang di sana yang membentuk sebuah formasi. Lalu formasi itu berubah menjadi avatar roh naga yang sangat kuat. Senior Lin pun mengetahui bahwa napas pedang yang dikeluarkan oleh Chuyun itu sangat aneh dikarenakan semuanya berisi niat membunuh dan juga nafas kematian. Ditambah lagi dua niat itu tidak berbenturan, justru malah bersatu dan menjadi artefak tingkat raja. Ditambah jumlah pedangnya terlalu banyak yang membuat Senior Mo bertanya-tanya mengapa Chuyun memiliki banyak artefak tingkat raja. Terlihat Chuyun pun membagikan pedang darah pada pasukan bintang dan menegaskan setelah 20 hari melewati perang yang sengit dan juga mewakili harapan 10 miliar orang di 36 negara bagian lainnya, ia pun menyuruh pasukannya mengambil pedang darah dan mengikutinya untuk membantai musuh. Di sisi lain Ketua Gu juga menyuruh pasukan elitnya untuk membantai pasukan Chuyun. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran pasukan di antara mereka. Namun terlihat pasukan bintang dengan mudah menghabisi pasukan elit, yaitu menggunakan pedang darah. Salah satu pasukan elit pun mengetahui bahwa pedang darah itu mengandung semacam aura aneh yang dapat memusnahkan kehidupan, sehingga hal itu pun membuat mereka takut.
tapi Ketua Gu menyuruh pasukannya untuk memblokir serangan lawan dikarenakan pasukan Cuyun hanya puluhan ribu orang. Terlebih setelah memblokir serangan pasukan Cuyun, mereka bisa melawan balik dan juga menghancurkan pasukan Cuyun dalam satu gerakan, sehingga mereka bisa menembus perbatasan. Terlihat pasukan elit pun membuat perisai di sana. Senior Lin pun mengetahui perisai itu sangat kuat, yang bahkan gunturnya saja tidak mampu menembusnya. Ia pun khawatir hal ini akan membuat pasukan Cuyun kehilangan semangat. Namun Cuyun menyuruh pasukan bintangnya menyerang menggunakan pedang darah, dan pasukan elit pun terpantal oleh serangan tersebut. Sementara itu Tianzhou menjadi kesal dikarenakan harusnya satu langkah lagi mereka bisa menembus perbatasan, tapi mereka dihalangi oleh Cuyun dan mereka pun harus segera menghabisi Cuyun. Lalu Cuyun pun muncul di hadapan mereka dan menggertak Tianzhou dan Jingxuan bahwa mereka hanya omong kosong dengan akan menghabisi dirinya. Tianzhou pun bilang Cuyun sangat bodoh dikarenakan Cuyun datang ke sini untuk memberikan nyawanya. Lantas Jingxuan dan Tianzhou menjauh dari Cuyun. Terlihat Jingxuan pun mengeluarkan pasukannya dan ia pun menegaskan ia akan merenggut hidup Cuyun. Cuyun pun mengatakan ia tidak sendirian. Lantas ia mengeluarkan pasukan budak pedang, yang di sana ada Gu Fangxin dan juga lainnya. Terlihat pasukan Jingxuan pun terkejut dengan pasukan Cuyun, yang dua di antaranya memiliki nafas nirvana. Jingxuan juga sangat terkejut dikarenakan pasukan Cuyun terdapat Fang Wuji dan Gu Fangxin yang harusnya sudah meninggoy. Tianzhou pun menduga pertempuran berdarah waktu itu adalah rencana dari Cuyun agar Sekte Lao Jin dan Shen Xiao mengambil tindakan. Terlihat Ketua Gu juga tahu salah satu budak pedang adalah praktisi Yin Yang dari kuil Shen Xiao-nya yang dihabisi Senior Lin ketika di kota yang siang. Ketua Gu pun mengetahui semuanya hanya boneka roh. Cuyun pun mengatakan setelah sekian lama akhirnya ia bisa menunjukkan budak pedangnya. Lantas ia menyuruh budak pedangnya untuk menyerang dan melakukan pembantaian secara besar-besaran, disertai kilatan guntur. Pertempuran antara pasukan Cuyun dan pasukan Jingxuan pun akan terjadi. Setelah hal itu, Tianzhou mengajak Jingxuan untuk menyerang Cuyun bersama dan juga mengalahkan Cuyun dalam satu gerakan, sehingga bisa mendapatkan pemenang dari kompetisi 6 sekte. Mendengar hal itu, Jingxuan pun sepakat karena ia dan Tianzhou sudah memakan banyak pil untuk meningkatkan kultivasi Karana Yin yang tingkat 3. Dengan begitu kekuatan meningkat 20% ketika digabungkan. Lantas Tianzhou pun meremehkan kekuatan Cuyun dan mereka berdua pun langsung menyerang Cuyun. Namun dengan mudah Cuyun pun menghalau serangan tersebut. Kemudian Cuyun pun bersiap menyerang mereka berdua, hingga akhirnya terjadilah bentrokan kekuatan di antara mereka bertiga. Di sisi lain, Ketua Gu yang melihat Tianzhou terpojok melawan Cuyun, tadinya ia akan membantu, namun ia dihalangi oleh Senior Lin. Senior Lin menegaskan para orang tua tidak usah ikut campur urusan para junior. Terlihat Jingxuan dan Tianzhou pun berhasil dihabisi oleh tebasan pedang dari Cuyun. Hal itu pun membuat pasukan elit dan Ketua Gu terkejut. Cuyun pun menegaskan Jingxuan dan Tianzhou memang pantas dihabisi dikarenakan membantai warga di kota yang siang dan keberuntungan mereka sudah habis.
Terlebih mereka berdua sudah ditakdirkan mati dari awal. Dan Chuyun pun menegaskan Ketua Gu dan lainnya akan menyusul Jingxuan dan Tianzhou untuk mati. Hal itu pun membuat Ketua Yuanli sangat marah kepada Chuyun. Sementara itu, Wu Jingsu menggunakan avatar roh naganya untuk membantai pasukan elit. Terlihat Senior Lin pun ada di samping Chuyun dan menegaskan, berdasarkan situasi saat ini, pihak Sekte Lao Jin dan Shen Xiao tidak akan menang. Ia pun menyuruh mereka menyerah saja. Namun Ketua Gu mengatakan itu belum tentu. Kemudian dua ketua sekte itu mengeluarkan kristal sumber bumi dan emas untuk memperkuat senjata mereka. Chuyun pun mengetahui akan hal itu. Terlihat Ketua Gu pun bersiap untuk menyerang. Dan ia pun ingin mengetahui seberapa kuat pasukan Chuyun menghadapi artefak lonceng kaisarnya. 果然是土元玄机和金元玄机和作用。这一群杀红眼的将士。 Hingga akhirnya Senior Lin maju untuk melawan lonceng Shen Xiao. Senior Lin pun tidak menyangka lonceng ini dapat menghentikan serangannya. Terlihat Ketua Yuanli juga menyerang Senior Lin dengan 3 pedang dolonya. Namun ternyata Ketua Yuanli menyerang budak pedang Gu Fangxing dan berhasil menghabisinya. 强横的一刀。Ia pun menegaskan ia tidak hanya menggertak saja. Hal itu pun membuat pasukan elit semangat untuk menyerang kembali. Sementara itu Chuyun mengetahui, walaupun budak pedang Gu Fangxing menghilang, tapi jiwanya tetap ada dan bisa memberatkan kembali. Hanya saja ia tidak menyangka Sekte Lao Jin dan Shen Xiao akan menggunakan 2 kristal sumber untuk memperkuat pedang Lao Shen dan juga lonceng Shen Xiao. Chuyun pun tahu bahwa ini kartu andalan mereka yang membuat mereka begitu percaya diri. Lantas Ketua Gu mengatakan, situasi pihak Chuyun saat ini hanya tersisa 3 praktisi karena yang lainnya sudah tumbang. Ditambah lagi Wu Jingsu terjebak dalam situasi perang. Mendengar itu Chuyun pun menegaskan, kekuatan mereka bertiga lebih dari cukup untuk menghabisi 2 ketua. Namun Ketua Gu tidak yakin karena itu keluar dari mulut Chuyun dan itu sangat konyol. Saat itu Ketua Yuanli mengatakan, jika Chuyun ingin segera mati, maka ia bisa memberi tumpangan. Mendengar hal itu Chuyun pun mengeluarkan bola dari tangannya, dan ternyata itu adalah mutiara roh surgawi. Chuyun pun memadatkan energi peri dan terciptalah prajurit yang sangat besar untuk membantai 2 ketua. Namun hal tersebut tidak membuat 2 ketua ketakutan. Hingga akhirnya Chuyun dan avatar prajurit itu menyerang secara bersamaan. 2 ketua pun terkejut kekuatan macam apa ini, yang akhirnya membuat 2 ketua itu terpental oleh tebasan tersebut. Oke guys, itu adalah dari rangkum film Donghua yang berjudul Spirit Source of Right part 34-nya di season 4 kali ini. Dan apakah yang akan dikeluarkan Chuyun kembali untuk membantai 2 ketua sekte tersebut? Pastinya kita akan bahas pada part selanjutnya ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua, dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.